Bertemu lagi dengan saya dalam praktikum sistem informasi. Kali ini sudah sampai pertemuan keempat atau pertemuan terakhir. Kita akan bahas tentang kelas diagram. Nah, apa sih kelas diagram itu? Jadi adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas, ingat kelas, serta paket-paket yang ada di dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Nah, kelas diagram ini memberi kita gambaran diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Jadi intinya kelas diagram ini akan membahas tentang kelas dan relasi-relasinya. Nah, selanjutnya ini adalah komponen kelas. Yang paling atas itu adalah nama kelas. Nah, nama kelas itu biasanya aturan penulisannya itu di tengah ya, rata tengah. Nah, sedangkan bagian selanjutnya itu atau yang di tengah itu adalah atribut. Nah, atribut itu kan ciri-ciri pada suatu objek. Kayak misalkan tembok itu punya atribut tinggi, lebar, dan ketebalan. Nah, kalau bagian ini ditulis dengan rata kiri, kemudian harus ada tipe datanya ya. Nah, bagian yang paling bawah atau bagian selanjutnya itu ada operation. Nah, biasa disebut juga sebagai method ya. Jadi, method ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh suatu objek. Nah, aturan penulisan masih sama kayak atribut, yaitu rata kiri dan diikuti dengan tanda kurung awal dan kurung akhir seperti metode di bahasa pemrograman, tahu kan? Nah, di dalam kelas ini juga ada lambang plus dan minus gitu ya. Jadi ini tuh bermakna, kalau plus itu bermakna public ya, sehingga atribut atau metode tersebut dapat diakses secara langsung atau dari luar kelas bisa. Nah, untuk yang lambang minus dia bermakna private. Jadi kelas tersebut atau atribut tersebut hanya bisa diakses oleh metode atau kelas itu sendiri. Nah, jadi lambang-lambang itu menggambarkan aksesibilitas dari suatu atribut atau metode. Nah, selanjutnya ada relationship. Nah, relationship yang pertama itu ada asosiasi. Nah, asosiasi ini biasanya digambarkan dengan garis lurus saja, nggak ada panahnya atau nggak ada apa-apanya. Nah, ini adalah merupakan sebuah relationship paling umum antara dua kelas dan dilambangkan oleh yang tadi saya bilang, sebuah garis yang menghubungkan antara dua kelas. Nah, biasanya garis ini disertai dengan relationship multiplicity. Nah, apa sih relationship multiplicity itu? Jadi kayak sebuah hubungan ya, menunjukkan relasi antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah, ini saya kasih contohnya. Kalau 0.1 itu artinya tidak ada atau satu objek. Kayak misalkan satu bangku penumpang bis kan bisa nggak ada atau bisa ada satu. Artinya bisa ada satu penumpang yang isi. Nah, kalau satu doang itu tepat satu objek. Jadi misalkan satu order itu hanya dapat memiliki satu pelanggan. Nah, selanjutnya ada satu titik-titik bintang. Nah, ini artinya satu atau lebih objek. Maksudnya setidaknya ada satu lah. Jadi misalkan pesawat dapat memiliki satu atau lebih penumpang. Nah, selanjutnya ada relationship generalisasi. Nah, ini tuh mirip sama pewarisan dari konsep PBO ya, yang dimana subclass atau child mewarisi atribut dan metode dari parentnya atau superclass itu sendiri. Nah, untuk seperti apa implementasinya ini akan saya jelaskan pada contoh berikut. Nah, jadi di sini ada banyak kelas ya, ada kelas peminjam, ada kelas pinjam, ada kelas buku. Nah, kita mulai dari sebelah kiri deh, dari peminjam. Di sini peminjam ada 4 atribut publik ya kan. Ada ID peminjam, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon. Nah, coba kita breakdown satu-satu. Ini saya kurang lengkap, maaf. Ini ID peminjam. Nah, ID peminjam ini kan biasanya integer kan atau berbentuk huruf ya, atau bisa juga auto increment.
dia juga biasanya tuh kalau yang namanya ID itu kan unik ya, berarti dia adalah primary key. Nah, yang kedua ada atribut nama. Nama ini biasanya kan string, alamat juga string, nomor telepon juga string. Nah, di paling bawah itu dia punya metode ya, metode minjam. Ingat kalau metode itu atau operation itu harus ada kurung awal dan kurung akhir seperti contoh. Nah, ini ada relationship asosiasi ini yang garis lurus. Nah, dia berelasi dengan kelas pinjaman. Nah, pinjaman itu ada atribut ID peminjam, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, itu biasanya semuanya string. Nah, sekarang kita bahas tentang multiplicity-nya. Nah, yang dari peminjam itu satu, yang dari pinjaman itu satu atau lebih. Jadi maksudnya gini, satu peminjam atau satu orang dapat meminjam satu atau lebih pinjaman. Nah, seperti itu bacanya. Atau bisa juga satu peminjam dapat meminjam satu pinjaman. Nah, itu cara baca multiplicity. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang relasi atau multiplicity dari pinjaman ke buku, dari kelas buku. Nah, di sini satu pinjaman punya atau memiliki satu buku. Nah, atau banyak pinjaman memiliki satu jenis buku, gitu cara bacanya. Nah, di bawah ini ada 3 kelas yang di paling bawah. Nah, ini sebenarnya mereka adalah relationship generalisasi yang tadi saya bilang bahwa pengertiannya adalah turunan ya, fungsi turunan. Jadi mereka ini ada child dan buku ini adalah parentnya. Jadi buku pemrograman adalah bagian dari buku matematika adalah bagian dari buku bahasa Inggris, demikian. Nih lihat, ada atribut yang diwariskan seperti atribut kode buku nih kan. Tadinya dia ada di superclass buku, kemudian di subclassnya ada kode buku juga. Di buku matematika juga ada kode bukunya juga, di buku bahasa Inggris juga ada kode bukunya juga. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya untuk kelas diagram itu dia menerangkan atau menjelaskan tentang kelas-kelas dan relasinya. Jadi jangan lupa struktur kelasnya harus benar, cara penulisannya, simbol plus minusnya, public private-nya jangan lupa. Terus untuk metode penulisannya seperti apa. Terus relationship itu dia pakai asosiasi atau generalisasi. Nah, misalkan kalau pakai asosiasi itu relationship-nya seperti apa. Semoga paham. Sampai sini terima kasih karena sudah nonton videonya. Untuk ujiannya akan saya jelaskan sekarang. Jadi untuk ujiannya selanjutnya itu saya pengen, karena kan kalian itu udah tingkat 3 ya. Tingkat 3 itu berarti udah mau penelitian ilmiah atau penulisan ilmiah. Nah, biasanya kalau saya dulu di bagian bab 3 atau perancangan dan desain analisis itu UML udah pasti ada. Dan biasa yang dipakai itu adalah use case dan kelas diagram. Nah, makanya saya nanti ujian saya pengennya, jadi saya kasih studi kasus. Untuk yang NPM-nya ganjil akan mengerjakan soal use case, akan mengerjakan studi kasus use case. Nah, untuk NPM genap akan mengerjakan studi kasus kelas diagram. Pokoknya untuk lebih lengkapnya nanti akan saya tulis di website Praktikum Lepti, atau kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp langsung ke saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf juga saya nggak facecam, saya lagi kurang enak badan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.